wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Islam, NRP 15 2023 156 kelas CC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dari modul 8 Praktikum Machine Learning. Pertama ada yang di modul pertamanya, ada normalisasi dan standarisasi. Jadi ini melakukan normalisasi dan standarisasi terhadap data karyawan, data bersatu. Nah, kita bikin dulu data frame-nya, ini datanya, karyawannya. Nah, seperti ini jadinya. Lalu data aslinya kita tampilin. Nah, ini keseluruhannya yang numerik. Yang numerik itu gaji, lama bekerja, dan posisi. Lalu pertama kita lakukan z-score normalization dengan rumus x kurang min bagi standar deviasinya. Dengan codingan seperti ini, min standar deviasi z-score kurang dibagi ini. Dan hasilnya pada kolom numeriknya seperti ini. Kita lihat minus. Lalu kita lakukan min max normalization. Itu mengskalakan nilai ke rentang 0 dan 1 menggunakan min max normalization. Jadi seperti ini. Min max. Kolomnya kurang min max kurang minimal value-nya dibagi max kurang minimal value. Dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita lakukan decimal scaling normalization, yaitu membagi nilai dengan pangkat 10 yang sesuai ya guys, agar nilai berada dalam rentang yang lebih kecil. Ngodingnya seperti ini, decimal scaling. Nah, kali 10 max tambah 1. Nah, seperti ini, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau numeriknya 3 biji. Lalu kita lakukan sigmoid normalization. Itu menerapkan fungsi sigmoidnya dengan 1 bagi 1 tambah eksponen kali min x. Sudah siap nilai numeriknya. Di sini codingan sigmoidnya. Nah, ini 1 tambah eksponen. Nah, seperti ini, nanti hasilnya seperti ini di slideran. Ini hasilnya, gaji terlihat satu semua. Lalu kita lakukan softmax normalization. Itu mengubah nilai numerik menjadi skor probabilitas dengan softmax. Softmax seperti ini. Eksponen kali x kurang nilai max dari x kali x. Nah, seperti ini nama color. Dan hasilnya seperti ini. Seperti ini, lanjut lakukan L1 normalization. Itu jumlah nilai absolut fitur numerik. Itu L1 bercolor bagi kali values kali type. Lalu normalization dengan R1 menggunakan ini L1. Nah, hasilnya seperti ini, seliran. Lalu normalisasi menggunakan norm L2, Euclidean norm. Ini ke L2. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya melakukan standarisasi menggunakan interval binning, yaitu bagi nilai ke dalam interval yang lebar. Interval bin ada 5. Ini kolom tambah binnya. Ini nama kolom bin. Ini dalam bin ini dibagi dalam bin. Dalam interval yang lebar, setiap numeriknya setelah dirun nanti akan jadi seperti ini. Lalu lakukan standardization dengan standar deviasi. Itu misalkan standardisasi dengan misalkan nilai dan bagian dengan standar deviasi. Nah, bagi standar deviasi. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu terakhir lakukan standarisasi dengan z-score. Nah, ini sebagai perbandingan dengan teknik normalisasi yang sebelum yang lainnya. Nah, seperti ini, z-score lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yang satu lagi, yang naive bias. Itu misalkan analisis dengan probabilitas, deskripsi, model klasifikasi, dan aproximasi. Pertama import dulu, lalu kita cek probabilitas. Seorang kena stroke, diketahui female, dewasa no, heart disease, married yes, ruler diabetes, glucose lebih dari 126,
kapasitas lebih DBMI, dan never smoke. Oke, dataset ini kita load datasetnya dulu, lalu kita lakukan preprocessing. Nah, age group, udah ada age group, pada glucose kategori, pada BMI kategorinya. Kondisinya ini sesuai tadi. Filter, probability stroke. Nah, ini dikali rata-rata. Nah, setelah di run, yang memenuhi kondisi itu ada 2, dan probability stroke-nya 0. Lalu itu segi dataset, ini kayak biasa tampilin datasetnya semua. Nah, ini datasetnya level, ID, age, hypertension, BMI, stroke. Nah, datasetnya ini ada 110 data, ada 12 kolom. Ada average glucose levelnya 3900, unique values-nya. Lalu kita menggunakan split 15%, 25, 30 untuk data uji. Dan melatih model regression-nya dan hitung kinerjanya. Nah, ini seperti ini. Test size-nya 15, 0,5, 0,3. Dan ini trainingnya, fungsi trainingnya. Test size, akurasi, precision recall, F1 score. Setelah di run, nah, ini 15, akurasi segini. 0,4, presisi 0,3, 0,02, F1 0,5, yang ke 0,25 ini 0,5, presisi 75, 0,75, recall 0,04, dan F1 score-nya 0,08. Nah, yang 30 sini. Jadi yang paling bagus tuh yang 25. Lalu conversion matrix-nya, representasi kinerjanya dengan split yang 30%. Kita training dulu, konfirmasi bikin max iterasi 10, test size-nya 0,3. Ini tabelnya ya, coefficientnya aliran seperti ini. Kita ada true negatifnya 1339, false positifnya ada 2, ada false negatifnya 71 yang stroke, yang seharusnya nggak stroke malah stroke, yang seharusnya stroke malah nggak stroke. Lalu ada true positifnya 1. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.